Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa bulan Ramadan sudah dekat. Bulan yang istimewa bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Menahan lapar, haus, dan hawa nafsu dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari selama 1 bulan penuh sebagai bentuk ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyambut dan menjalankan ibadah puasa dengan baik, ada baiknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Berikut 8 persiapan menyambut Ramadan, baik persiapan fisik maupun mental. Yang pertama, membersihkan hati dari dendam. Sebelum berpuasa, sebisa mungkin bersihkan hati dari berbagai dendam, iri dan hasad kepada sesama manusia, terlebih kepada saudara sesama muslim. Karena pada dasarnya, dendam, iri, dan hasad merupakan sesuatu yang tercela. Sifat tersebut dapat memakan kebaikan. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Jauhi sifat hasad atau dengki, sebab sifat hasad bisa memakan setiap kebaikan sama halnya api menghabiskan kayu bakar." 2. Menyambut dengan banyak berdoa. Bulan Ramadan juga dipenuhi dengan tantangan untuk menahan melakukan sesuatu yang merusak puasa kita. Oleh karena itu, berdoa adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperkuat iman agar menghindari dari perbuatan yang tercela. Seperti dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan orang-orang agar terhindar dari api neraka pada hari-hari di bulan Ramadan. Kemudian, untuk setiap muslim, jika ia berdoa, maka pasti Allah kabulkan." Yang ketiga, mempersiapkan paket untuk berbagi. Bersedekah di bulan penuh berkah, pahalanya dilipat gandakan, serta menambah semangat untuk terus berbagi. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Sang Maha Pemberi. Ia mencintai sifat kedermawanan beserta sifat yang mulia dan membenci sifat yang tercela." Yang keempat, mempelajari ilmu. Sebelum melakukan ibadah apapun, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai ilmu dasar perintah menjalankan ibadah tersebut, sehingga ibadah yang dilakukan bukan berdasarkan ajaran ikut-ikutan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Milikilah ilmu sebelum kamu berbicara, beramal, dan melakukan aktivitas." Yang kelima, menyiapkan rencana beribadah yang matang. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan saat menjelang Ramadan dan di bulan penuh berkah adalah tilawah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Baca Al-Quran, sebab sesungguhnya pada Al-Quran terdapat syafaat untuk orang yang membacanya di hari kiamat." Yang keenam, memastikan sudah mengqadha puasa. Mengganti puasa hukumnya adalah wajib. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, "Kami perempuan-perempuan muslim dahulu mengalami haid. Kemudian diperintahkan bagi kami untuk mengganti puasa dan tidak mengganti sholat." Yang ketujuh, mempersiapkan fisik. Dengan tingkat kesehatan fisik yang baik, diharapkan menjalankan ibadah selama 30 hari lamanya dengan lancar.
tidak terganggu dengan sakit yang membuatnya tidak sempurna, sehingga harus menggantinya di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Terdapat dua kenikmatan yang sering terlupakan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Yang kedelapan, bertaubat kepada Allah. Taubat yang dilakukan adalah taubat yang sungguh-sungguh, diniatkan dari lubuk hati yang paling dalam, agar taubat tersebut bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beribadah di bulan penuh berkah menjadi lebih khusyuk dan bermakna." Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu telah melakukan dosa, bahkan hingga dosa tersebut telah sampai ke matahari, namun kemudian kamu bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengampuni dosa-dosamu." Nah, tadi merupakan 8 persiapan baik secara fisik maupun mental yang harus dilakukan sebelum menyambut bulan penuh berkah. Belum terlambat untuk melakukannya sekarang, pun jika sudah memasuki bulan Ramadan. Karena tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.